Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun lewat daring ya anak-anak. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini ya anak-anak kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang sholat Jumat ya, atau bab baru tentang hari Jumat. Karena hari Jumat ini dalam agama kita adalah punya keistimewaan tertentu ya, yaitu disyariatkan khusus sholat Jumat. Hari Jumat ini juga disebut dengan Sayyidul Ayam atau penghulunya hari. Jadi hari Jumat adalah hari yang istimewa, hari raya untuk kaum muslimin ya. Ini ya, makanya perhatikan, silakan dibuka bukunya sambil mendengarkan ya. Kita lanjutkan. Pengertian sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan 2 rakaat dengan cara berjamaah, dan sholat ini dilakukan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Ya, jadi sholatnya itu 2 rakaat, kemudian sebelum sholat 2 rakaat itu didahului oleh 2 khutbah. Itu sholat Jumat ya. Kemudian hukumnya ini adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang pada hari Jumat. Selanjutnya adalah dalil sholat Jumat atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ini adalah perintah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat Islam itu diharuskan untuk meninggalkan semua kegiatan pada hari Jumat ya, terutama pada waktu zuhur untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini wajibnya. Jadi hukumnya tadi adalah wajib atau fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan sholat Jumat yang pertama adalah syarat wajib sholat Jumat, di mana kalau sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka seseorang punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Jika tidak melaksanakan berarti dia berdosa. Syarat yang pertama ya dari sholat Jumat adalah orang itu adalah orang Islam. Kemudian yang kedua syaratnya adalah balik atau sudah dewasa. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah berakal. Ya, jadi berakal, tidak gila, bukan anak-anak sebagainya. Kemudian syarat berikutnya adalah seorang laki-laki. Jadi perempuan itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tetapi kalaupun ada yang mau ikut sholat Jumat diperbolehkan. Dan ya, kemudian berikutnya adalah sehat, artinya mampu untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Kemudian berikutnya adalah menetap atau tidak sedang bepergian atau tidak sedang musafir, berarti dia berada di rumahnya. Ketentuan sholat Jumat berikutnya adalah syarat sah mendirikan sholat Jumat, yaitu suatu daerah itu sah untuk melaksanakan sholat Jumat dengan beberapa syarat. Yang pertama,
dilaksanakan atau sholat Jumat itu dilaksanakan di tempat yang ada penduduknya bermukim. Jadi penduduknya tidak pindah-pindah. Di situ memang tempat penduduk dan di situ bisa diadakan sholat Jumat. Kemudian berikutnya adalah sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Ada imam, ada makmum. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya. Jadi sama, waktu zuhur sudah mulai, berarti itulah waktunya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang keempat, sholat Jumat ini didahului dengan 2 khutbah. Jadi khutbah 2 kali, setelah itu baru melaksanakan sholat 2 rakaat atau sholat Jumatnya. Selanjutnya adalah ketentuan tentang khutbah Jumat. Bagaimana khutbah itu? Yang pertama adalah rukun khutbah Jumat. Rukun berarti sesuatu yang harus ada dalam khutbah tersebut ya. Yang pertama rukunnya adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syarat ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syarat yang keempat, berwaksiat atau memberikan nasihat kepada jamaah secara umum dan kepada khatib secara khusus. Kemudian yang syarat kelima yaitu membaca Al-Quran minimal di salah satu khutbah dari 2 khutbah tersebut. Kemudian yang syarat yang keenam, berdoa untuk seluruh umat Islam, baik yang ada di jamaah di masjid tersebut atau seluruhnya. Kalau tadi rukun khutbah, sekarang syarat khutbah Jumat. Ya, yang pertama syaratnya adalah dilaksanakan ketika masuk waktu zuhur. Kemudian syarat yang kedua, khutbah itu dilaksanakan dengan berdiri bila mampu ya. Yang lebih utama adalah dengan berdiri. Syarat yang ketiga, khatibnya hendaknya duduk di antara 2 khutbah. Ada yang mengatakan duduknya itu minimal membaca surah Al-Ikhlas atau membaca sholawat. Kemudian yang keempat, khutbah itu disampaikan dengan suara keras dan jelas supaya bisa didengarkan atau bisa dipahami oleh jamaah yang hadir. Yang kelima, syarat kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut. Ya, khutbah pertama duduk sebentar, kemudian khutbah yang kedua. Jadi tidak diselingi dengan kegiatan lain. Syarat yang keenam, khatib itu harus suci dari hadas dan najis. Syarat yang ketujuh, khatib menutup aurat. Yang selanjutnya adalah masih berkaitan dengan khutbah Jumat, yaitu sunnah-sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, ya, khutbah disampaikan di atas mimbar. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami oleh jamaah. Yang ketiga, khatib atau yang berkhutbah itu menghadap ke jamaah yang hadir. Yang keempat, khatib itu membaca sholawat di antara 2 khutbah. Yang kelima, khatib menertibkan rukun khutbah. Jadi berurutan rukun khutbahnya ya. Kemudian yang keenam, jamaah itu hendaknya diam, tenang dan memperhatikan khutbah dengan seksama. Yang syarat ketujuh, khatib hendaknya memberi salam. Yang kedelapan, khatib hendaknya duduk sesudah memberi salam dan mendengarkan azan sebelum memulai khutbah yang kedua. Khutbah yang pertama, maaf. Sebelum memulai khutbah yang pertama. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat atau sunnah-sunnah yang berkaitan pada hari Jumat. Sunnah yang pertama adalah mandi Jumat. Jadi sebelum pergi sholat Jumat disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang kedua, memakai memakai pakaian bagus dan diutamakan yang paling utama atau paling afdal adalah pakaian yang berwarna putih bersih. Yang ketiga, disunahkan untuk memakai wangi-wangian pada pakaian atau badan kita.
Yang keempat, disunahkan pada hari Jumat itu memotong kuku, memotong kumis, dan menyisir rambut dengan rapi. Sunnah yang kelima, bersegera ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sunnah yang keenam, setelah sampai di masjid, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat atau sholat tahiyatul masjid. Ya, sunnah yang ketujuh, disunahkan sambil menunggu sholat Jumat atau sebelum zuhur atau sebelum azan, maka kita disunahkan untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Yang kedelapan, atau sunnah yang ke-8 ya, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun adab-adab dalam melaksanakan sholat Jumat ini berlaku untuk semua jamaah ya. Yang pertama adalah meluruskan shaf sholat. Nah, kemudian mengisi tempat-tempat yang kosong di depan ya. Kemudian adab yang kedua adalah ketika khotib berkhutbah, jamaah itu hendaknya diam. Tidak boleh berbicara, tidak boleh ribut dan sebagainya. Sedangkan halang-halangan sholat Jumat, maksudnya adalah seseorang itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat bila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama adalah sakit. Apabila seorang sakit dan menyusahkan orang tersebut untuk pergi sholat Jumat, atau ketika dia pergi sholat Jumat maka malah menyusahkan orang lain atau mengganggu orang lain, maka ini boleh untuk tidak sholat Jumat, terganggu karena sakitnya ya. Kemudian halangan yang berikutnya adalah hujan lebat sehingga susah untuk pergi ke masjid, angin kencang dan bencana alam yang menyulitkan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini juga diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Kemudian halangan yang berikutnya adalah musafir. Seorang musafir itu tidak boleh sholat Jumat. Tahu musafir ya? Musafir itu adalah orang yang sedang melakukan bepergian jauh, yang jelas bepergiannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang halangan yang keempat adalah perjalanan menuju tempat sholat Jumat itu tidak aman. Entah gangguan hewan atau entah gangguan manusia. Itu boleh kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Pembahasan yang terakhir tentang sholat Jumat adalah hikmah dilaksanakannya sholat Jumat ya. Hikmahnya atau manfaatnya yang pertama adalah kita sebagai umat muslim, umat Islam memuliakan hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat ini merupakan hari raya untuk umat Islam, atau sering disebut kata Nabi adalah Sayyidul Ayam, penghulunya hari atau pemimpinnya hari. Yang hikmah yang kedua adalah dengan sholat Jumat bisa menguatkan silaturahmi. Dengan kesibukan kita dalam bekerja, maka dalam seminggu sekali kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita sama muslim yang mungkin agak jauh dari rumahnya, dari tempat kita ya. Jadi kita bisa ngobrol dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mencari barokah dari Allah. Kenapa? Karena hari Jumat ini adalah hari yang bagus, hari yang baik ya. Maka kita mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat Jumat. Hikmah yang keempat adalah menambah semangat beribadah dan bekerja. Karena pada hari Jumat ini seluruh umat Islam berkumpul. Nah, kita akan menjadi semangat dalam beribadah ketika kita bersama dengan teman-teman yang melaksanakan ibadah. Kemudian yang kelima, melipat gandakan pahala kita ketika kita beribadah pada hari Jumat. Misalnya adalah bersolawat atas Nabi dan sebagainya ya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah membiasakan diri untuk disiplin waktu. Demikianlah anak-anak sekalian pembahasan singkat tentang hari Jumat dan sholat Jumat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalkan belum paham silahkan kita diskusi atau tanya jawab, bisa lewat WA grup atau WA Japri ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.